kita udah sampai di Masjid Lama Gang Bengkok. Nah, jadi kita sekarang ini udah sampai di Masjid Lama Gang Bengkok. Ya, jadi ini merupakan masjid yang letaknya itu di kawasan Kesawan ya, teman-teman. Yaitu kawasan yang dulunya itu jadi pusat perdagangan dan pemerintahan pada masa kolonial Belanda. Nah, jadi bisa dibilang kawasan ini itu merupakan jantungnya awal perkembangan Kota Medan ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa masjid ini tuh dinamakan Masjid Gang Bengkok? Itu karena masjid ini itu terletak di sebuah gang, yang dimana gang itu tidak lurus, melainkan sedikit berbelok. Ya, jadi warga setempat itu akhirnya menamai gang tersebut jadi Gang Bengkok. Dan alhasil lama-kelamaan masjid ini memiliki identitas yang serupa, yaitu menjadi Masjid Lama Gang Bengkok. Nah, masjid ini tuh diperkirakan dibangun sekitar tahun 1874 pada masa ketika Medan berkembang pesat sebagai pusat perkebunan tembakau Delhi. Kayak gitu udah berapa lama itu ya, udah lebih dari 100 tahun. Dan pada masa itu banyak pekerja dan pedagang yang dari berbagai etnis datang ke Medan, termasuklah Tionghoa, Melayu, terus India, dan lain sebagainya. Nah, karena adanya kebutuhan tempat ibadah, akhirnya warga setempat itu inisiatif untuk membuat masjid di kawasan tersebut. Nah, yang menarik ya, pembangunan masjid ini melibatkan banyak tokoh-tokoh lintas etnis ya, termasuklah saudagar Tionghoa, yaitu Chong Afi. Nah, siapa itu Chong Afi? Jadi Chong Afi adalah saudagar Tionghoa yang dikenal sangat berpengaruh di Lodan ya, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nah, beliau ini juga sangat dekat ya dengan pemerintah kolonial Belanda dan juga masyarakat lokal dari berbagai latar belakang. Nah, kontribusinya itu sering dianggap sebagai simbol nyata dari toleransi dan hubungan harmonis antar etnis di Kota Medan pada masa itu. Nah, masjid ini sudah melalui begitu banyak fase sejarah ya, mulai dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, terus masa kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Jadi bangunan aslinya juga masih bertahan sampai sekarang. Sekarang kita bahas bagian arsitektur dari Masjid Lama Gang Bengkok ya. Kalau kita lihat dari bentuk atapnya, kita bisa melihat bahwa bentuk atapnya itu melengkung. Yang dimana ini mirip banget dengan bangunan Tiongkok seperti kelenteng. Dalam arsitektur Tionghoa, bentuk atap seperti ini bukan hanya bentuk estetik belaka, tapi juga mempunyai makna yang luas, seperti melambangkan perlindungan dari hal buruk dan membawa keberuntungan. Secara lengkungan ke atas itu juga berfungsi sebagai aliran air hujan agar lebih cepat turun, dan juga cocok dengan iklim tropis Medan. Ya, bagian masuk. Sekarang kita sudah masuk ke dalam masjidnya ya. Kalau kita lihat dalam warna masjid ini didominasi oleh warna kuning dan hijau dengan sedikit sentuhan warna merah di bagian dalam. Warna kuning sendiri identik dengan suku Melayu. Dalam tradisi Melayu, warna kuning itu melambangkan kebesaran, kehormatan, dan juga sering dikaitkan dengan kekuasaan kerajaan. Untuk warna merah
dan beberapa detail dekoratif itu mencerminkan pengaruh budaya Tionghoa di masjid ini yang biasanya melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Selanjutnya untuk bagian warna hijau ini memiliki makna yang hampir sama dengan warna hijau dalam agama Islam. Sekarang kita lihat ke bagian struktur masjidnya. Masjid ini memiliki bentuk yang simetris yang sebenarnya dalam prinsip umum itu banyak digunakan dalam arsitektur tradisional baik Melayu maupun Tionghoa. Simetri ini memberikan kesan seimbang dan juga teratur. Tiang-tiang penyangga di dalam masjid biasanya dibuat kokoh dan memiliki sentuhan estetika. Ini menunjukkan bahwa fungsi tetap diutamakan tanpa menghilangkan nilai keindahannya. Lalu kita dapat masuk ke dalam bagian masjid. Di dalam kita bisa melihat ruang sholat yang cukup luas dan juga terbuka. Saat ini tidak ada yang lagi sholat karena belum waktu ya sholat. Dan juga ada mihrab sebagai penunjuk arah kiblat tetap. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak pengaruh budaya lain, fungsi Islam tetap menjadi inti dari bangunan ini. Ornamen di dalam masjid juga menarik karena tidak ada dominasi kaligrafi Arab di dalam masjid ini. Ini menunjukkan bahwa ada perpaduan antara pola geometris, elemen lokal dan sentuhan dekoratif yang jelas lebih sederhana. Jendela dan juga ventilasi dibuat cukup besar, memungkinkan sirkulasi udara yang baik. Ini sangat penting apalagi di masa lalu belum ada pendingin ruangan seperti zaman sekarang. Desain masjid ini juga menunjukkan bahwa arsitektur masjid ini tidak hanya mempertimbangkan estetika, tapi juga kenyamanan dan juga kepraktisan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, arsitektur masjid ini adalah hasil dari proses akulturasi budaya. Ada budaya Islam, Tionghoa, dan juga Melayu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan di salah satu tempat bersejarah di kota Medan, yaitu Chong Afi. Nah, di sini kita bakal bahas sejarah seorang tokoh terkenal yang punya pengaruh besar di kota Medan. Yuk kita langsung masuk. Chong Afi adalah pemuda keturunan Tionghoa yang lahir tahun 1860 dan sukses di Medan dalam berusaha dari nol di bidang perkebunan, perdagangan, dan properti. Berkat kerjanya, dia menjadi tokoh berpengaruh sekaligus terkenal sebagai dermawan yang banyak membantu masyarakat serta membangun fasilitas umum tanpa membedakan suku dan agamanya. Rumah yang kita lihat sekarang adalah dibangun sekitar tahun 1900 dan memiliki perpaduan arsitektur yang unik mulai dari Tionghoa, Melayu hingga Eropa. Itulah kenapa mansion ini menjadi simbol keberagaman budaya di kota Medan. Hai, hari ini kami berkunjung ke Chong Afi Mansion, salah satu bangunan bersejarah paling terkenal di kota Medan. Dari luar aja, tempat ini udah kelihatan megah banget dengan arsitektur yang khas, perpaduan Tionghoa, Melayu, dan Eropa. Rasanya kayak balik ke masa lalu. Yuk kita ikutin. Rumah ini dulunya milik Chong Afi, seorang saudagar kaya dan tokoh penting di Medan pada akhir abad ke-19. Beliau lahir di Tiongkok lalu merantau ke Indonesia dan berhasil membangun bisnis besar di bidang perkebunan, perdagangan, hingga perbankan. Karena pengaruh dan kebaikannya, beliau dikenal sebagai majikan dari Medan. Di sini kita bisa melihat sebuah foto keluarga lama yang ada di Chong Afi Mansion. Foto ini memperlihatkan keluarga besar Chong Afi pada masa kolonial dulu. Dari pakaian yang mereka gunakan terlihat perpaduan budaya Tionghoa dan Melayu yang sangat kuat. Hal ini menggambarkan kehidupan masyarakat Medan zaman dahulu
yang penuh keberagaman budaya. Di foto ini juga terlihat anak-anak dan anggota keluarga besar berkumpul bersama, menunjukkan betapa pentingnya nilai kekeluargaan pada masa itu. Yang menarik, Jongofi bukan cuma kaya, tapi juga terkenal dermawan. Ia membantu pembangunan banyak tempat ibadah, seperti masjid, vihara, gereja, bahkan fasilitas umum di Medan. Jadi beliau sangat dihormati karena kebaikannya di masyarakat, tanpa memandang suku maupun agama. Rumah megah ini dibangun sekitar tahun 1895. Setiap sudut ruangannya mempunyai cerita tersendiri, seperti kamar tidur, perabotan, dan lain-lainnya. Jadi, salah satu daya tarik utama mansion ini adalah paduan 3 gaya arsitektur yang harmonis. Yang pertama Tionghoa, terlihat dari struktur bangunan, taman di tengah atau courtyard, serta ukiran kayu yang rumit. Eropa atau Victorian, tampak pada penggunaan ubin lantai yang indah, jendela besar, dan perabotan bergaya kolonial. Yang ketiga ada Melayu, tercermin pada dominasi warna kuning yang merupakan warna khas Melayu, serta beberapa detail pada ornamen bangunan. Jadi tata ruang di museum ini meliputi yang pertama ruang tamu, yang kedua ruang keluarga, yang ketiga taman tengah, yang keempat lantai 2. Nilai sejarah dan edukasi yang kita dapat dari Museum Jongafiu ini, yang pertama, kehidupan sosial masyarakat kelas atas di Medan pada masa perkebunan tembakau atau Dili Tobacco. Yang kedua, simbol toleransi, karena Jongafi sangat menghargai perbedaan agama dan etnis. Yang ketiga, sejarah perkembangan ekonomi kota Medan dari sebuah desa kecil menjadi metropolitan.